Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fafutika bihi min ajli ta'assubi wal madhhab. Tapi akhirnya beliau dianiaya akibat orang-orang yang fanatis mazhab. Fanatis mazhab karena dia berdiri di al-hadis, dan akhirnya ta'assub dan mazhab membuat orang kalab. Makanya hari ini terjadi persekusi, dari dulu juga sudah ada. Dan biasanya yang paling suka menjadi persekutor adalah orang-orang yang paling fanatis terhadap mazhab. Makanya jangan bawa umat ke mazhab, walaupun tidak dilarang bermazhab. Sekira paham ya. Kalau yang tidak paham nanti lain bahasanya itu. Berarti dia apa anti mazhabnya? Bukan. Kita tidak anti mazhab. Buktinya kita semua belajar dan tumbuh dalam mazhab. Tidak ada bisa kita keluar dari mazhab. Yang 4 seharusnya tidak bisa kita keluar daripadanya. Kalau tidak hari ini bersama Ahmad, bersama Syafi'i, tidak bersama Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Cuman jangan buat umat fanatis mazhab. Kalau tidak fikih Syafi'i mazhabnya berarti bukan ahlu sunnah. Ini memecah belah tuan-tuan. Ahlu sunnah sesuai nama aja lah, bahwa ahlu sunnah itu orang yang menegakkan sunnah, yang memakai sunnah. Selesai masalah. Karena sunnah pasti sunnah Nabi SAW. Tapi kalau mazhab tidak. Ada yang cenderung mazhab Syafi'i dalam satu secara khusus, secara umum. Ada yang dalam masalah-masalah tertentu. Saya misalnya masalah ini saya cenderung ke mazhab Syafi'i. Pas masalah lain saya cenderung mazhab Imam Ahmad. Ya tergantung apakah dasarnya ilmu atau selera. Tidak paham Bapak, alhamdulillah. Ini kalau paham ketahuan itu. Ada orang hari ini ikut mazhab Syafi'i karena sesuai selera. Besok ikut mazhab Imam Ahmad karena sesuai selera. Tidak paham, alhamdulillah, untung tidak paham. Iya. Pas tiba di pembahasan misalnya masalah kunut, mazhab Syafi'i karena sesuai. Tapi pas masalah musik ikut mazhab Ibnu Hazm karena sesuai. Paham tak? Nggak boleh, ya payah lagi. Ada yang berdasarkan ilmu. Ya, misalnya mazhab saya Syafi'i. Tidak boleh ya? Ya, saya dengan gagah berani saya katakan, ana Syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nas yatashaffa'u. Saya mazhab saya Syafi'i selama hidup. Bila mati nanti wasiat saya suruh orang bermazhab Syafi'i. Ikut ya, itu wasiat saya itu. Harus diikuti. Salah? Tidak boleh bermazhab. Gimana lagi? Saya memang diajarkan dari kecil dari mazhab Syafi'i saya. Cuman Imam Syafi'i yang saya ikuti. Karena Imam Syafi'i katakan dengan tegas pula bahwasanya bila pendapat saya, fatwa saya bercanggah dengan sunnah Nabi, tinggalkan fatwa saya, ikut sunnah Nabi SAW. Walaupun Imam Asy-Syafi'i nasirus sunnah, pembela sunnah, tapi mungkin tak beliau tersalah? Mungkin. Kalau kita apalagi kita apalagi maka tak mungkin kita menyalahkan Syafi'i, tidak. Cuman kita mungkin menerima pemahaman orang yang sekelas dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau lebih tinggi daripadanya. Seperti yang diakui oleh Syafi'i, ya Ahmad, antum a'lamu bil hadis minna. Ya Ahmad, kalian lebih paham hadis dari kami. Maksudnya lebih banyak hafalan hadis, mengetahui hadis dari saya. Maka kalau kalian tahu ada hadis sahih, sampaikan saya. Makanya di mazhab di kitab Imam Syafi'i sendiri, tapi tidak banyak, tidak usah dicari-cari, tidak usah ditonjolkan. Tapi akan ada nanti, kalau tuan betul-betul belajar di kitab Imam Syafi'i rahimahullah, akan ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi ahlul ilmi. Bagaimana beliau ada berhujjah dengan rawi yang matruk. Tentu hadisnya dhaifun jiddan. Nah, kalau saya sudah belajar hadis, tahu misalnya Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani ini disebut oleh Imam Malik dajjalun minad dajajila. Ini dajjal orang ini. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan dia tidak lama di Madinah kan? Melihat penampilannya, melihat cara apa zuhudnya, melihat Imam Syafi'i, oh ini orangnya thiqah.
Tapi Imam Malik yang lama, yang orang Madinah asli, paham dia bahwa orang ini tak bisa dipercaya. Nah, apakah saya juga harus memaksakan diri, ini mazhab saya Syafi'i, lalu riwayatnya dhaifun jiddan, saya pakai itu juga? Paham? Paham? Maka saya terima wasiat Imam Syafi'i rahimahullah, tinggalkan ini, pindah ke yang sahih. Keluar saya dari mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Tuntun marah tampaknya. Kalau memang tidak boleh, ayo dalilnya buat sini, tidak boleh bermazhab. Ya kita apa? Clear kan sekarang. Jadi saya katakan saya Syafi'i mazhab saya. Cuman saya ikut insyaallah taala sesuai wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, muridnya Harmalah ibn Yahya dan rata-rata muridnya seperti itu, Al-Muzani, Al-Buwaiti dan seterusnya, berapa banyak pendapat dan fatwa mereka tidak sama dengan fatwa dan pendapat syekh mereka. Berarti mereka sendiri keluar dari mazhab Syafi'i? Tidak juga. Buktinya dimasukkan dalam klasifikasi atau diidentifikasi sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i. Makanya Harmalah ibn Yahya mengatakan, abang saya itu, ya, Harmalah ibn Yahya. Kalau saya Dasman bin Yahya. Ayah kami sama namanya. Iya. Makanya keluarga kami banyak mazhab Syafi'i. Jadi Harmalah bin Yahya At-Tujibi murid langsung Imam Syafi'i. Jadi abang saya itu murid langsung Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia bilang Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i itu, ya tuan-tuan kalau nengok Syafi'i tak mungkin tak mencintainya kecuali ahli bid'ah. Betul. Tapi kalau Ahlus-Sunnah pasti mencintai beliau. Ya, akhlaknya Masya Allah. Dan Ahlul Bait juga. Beliau Ahlul Bait dari Muttalibi, Bani Muttalib. Ahlul Bait yang dapat 1/5 itu kan 2, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Syafi'i termasuk Bani Al-Muttalib rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah kami cintai. Cuman kebenaran lebih kami cintai. Ya, lebih kami cintai. Makanya karena imam sendiri seperti itu menyuruh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bermazhab itu bagus untuk zaman ini khususnya. Ya, karena mungkin secara sistematis menuntut ilmu akan lebih teratur kita. Cuman yang tak boleh adalah menyalahi pesan imam mazhab itu sendiri. Karena seluruh imam mazhab, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad alaihim rahmatu rabbi wassalamu, mereka itu semua berpesan pada pengikutnya, jangan taklid buta kepadaku. Alhamdulillah. Kalau gitu kita ikut mereka, insyaallah, maka ini tidak dianggap keluar dari mazhab. Cuman bukan dasarnya tadi, kalau sesuai selera pindah mazhab, kalau tidak sesuai selera fanatis mazhab. Nah, ini yang tak boleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Makanya kalau tuan-tuan lihat nanti, oh dia Hambali ini sekali Maliki, karena itu pesannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita bukan menyalahkan Imam Syafi'i, tidak, tapi kita lebih cenderung kepada pendapat yang lain dalam masalah tertentu sesuai dengan kekuatan dalil. Disitulah namanya kelapangan hati kita dalam berbeda pendapatan. Berbeda pendapat, bukan pendapatan ya. Ya pendapatan juga, ya, harus juga, apalagi tidak boleh iri, tidak boleh hasad. Baik, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ta'assub mazhab itu merusak agama, merusak kesatuan dan persatuan umat Islam. Makanya ketika terjadi perbedaan, sebaik mungkin, sedapat mungkin kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga jelas baginya, kita katakan dia kan tidak keluar dari Islam, berarti tetap saudara kita. Ini dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama kita.